Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa hari ini tidak hanya kita, tapi seluruh dunia juga dipelihara olehnya. Sehingga biarlah kasih Tuhan yang luar biasa besar itu boleh kita rasakan dan tentunya kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian NKB 5. Seluruh dunia hai nyanyi. Karena NKB 5 bait pertama dan yang kedua, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersama dengan seluruh dunia akan menyanyikan tentang kasih setia Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu pertama-tama menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami lebih siap dan lebih kuat menjalani segala tantangan yang akan kami hadapi saat ini. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari Bilangan 3. Bilangan 3 ayat 1 sampai 10, Bilangan 3 ayat 1 sampai 10. Bilangan 3 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang Gunung Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah orang Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, saya ingat dulu ketika mau naik Gunung Gede, ketika Bina Kader Pendeta tahun 2018, saya harus menyiapkan hal-hal yang mungkin tidak familiar dengan saya gitu ya. Karena saya nggak pernah naik gunung sebelumnya, dah badan segede gini, nggak mungkin lah doyan olahraga, apalagi naik gunung gitu ya. Tapi ini kewajiban atau bahkan, tapi nanti di akhirnya sebenarnya pilihan, apakah mesti tetap naik apa enggak. Saya nyiapin dari tas Carol itu, minjem dari Pendeta Bani, yang kemudian beberapa peralatan sleeping bag pinjam ke teman saya, teman gereja saya. Kemudian kalau baju apa segala macam peralatan udah bawa sendiri. Nah, dan membawa suling. Atau kenapa saya biar ada hiburan, saya bawa suling aja gitu, karena senang main suling juga. Nah, persiapan itu akhirnya memang pada akhirnya dibutuhkan ketika kami sampai ke atas gunung, membawa jaket, membawa sarung tangan, ternyata itu penting sekali di tengah-tengah suhu gunung yang belasan, bahkan sudah di bawah 10 derajat dinginnya, dingin sekali.
Jadi persiapan yang baik itu akan membantu kita di atas gunung itu bisa sampai dan juga bisa selamat turunnya. Nah, Bapak Saudara, bicara soal persiapan dalam hidup umat pada masa lampau, umat Israel juga Tuhan siapkan untuk ibadah. Beribadah kepada Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Karena buktinya anak Harun dua mati karena membawa api yang bukan berasal dari Allah. Jadi supaya tidak terjadi yang seperti itu lagi, tidak lagi-lagi melukai hati Tuhan, sehingga mereka harus mempersiapkan diri. Dan dipilihlah satu suku orang yang khusus mengerjakan ibadah. Orang yang bukan dari suku Lewi dan keturunan Harun tidak boleh. Karena tadi dari keturunan Harun dan Lewi saja mereka butuh latihan, butuh persiapan agar benar-benar siap menjalankan tugasnya di kemah pertemuan, di kemah suci Tuhan. Bahkan dikatakan kalau ada orang berani nekat ngurusin kemah suci tapi bukan dari orang Lewi bisa mati langsung. Tanpa ada pelanggaran pun langsung mati gitu. Jadi betapa persiapan itu betul-betul penting. Ketika para imam dan orang Lewi ini memimpin umat, maka ibadah bisa berjalan dengan baik, baik dari persembahannya, baik dari persiapannya, baik dari apapun yang sudah disepakati bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tugas ini pun mereka ada pembagiannya lagi di dalamnya. Tidak semua dapat pegang jabatannya sama. Ada yang jadi imam kepala, ada yang menjadi yang khusus menyiapkan korban, ada yang khusus menyiapkan membersihkan peralatan ibadah. Itu ada semua tugasnya supaya bisa mengerjakan dengan baik. Jadi mereka juga tidak hanya pembagian tugas tapi persiapan hati. Sebelum melayani di kemah pertemuan, mereka ada yang harus puasa, harus ada yang jaga diri, harus ada yang menjaga hati dan pikiran, menjaga karakter supaya bisa melayani dengan hati yang suci. Nah, Bapak Saudara, persiapan itu sangat penting sehingga hari ini Tuhan mau bicara kepada kita juga bagaimana kita mempersiapkan hari kita. Bukan cuma kita makan, sudah disiapin rencana hari ini di toko atau di pekerjaan atau di sekolah, bukan cuma persiapan fisik, persiapan yang kelihatan materi, tapi juga persiapan hati kita. Kadang-kadang kita sudah nyiapin diri kita, bajunya bagus, makannya sudah sarapan, tapi hati kita nggak siap untuk menjalani hari itu. Jadi mari bersama-sama kita siapkan hati pikiran kita juga. Melalui firman ini juga mengingatkan bahwa kita bisa siapkan itu dengan datang kepada Tuhan, dengan bersaat teduh, dengan berdoa, dengan menenangkan hati agar menjalani hari ini dengan baik. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak mengambil keputusan dan tindakan yang tidak tepat. Tuhan mampukan kita untuk menjalani hari ini dengan persiapan hati yang tenang dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari umat Israel, khususnya dari kaum Lewi, bahwa menyiapkan diri itu adalah bagian yang sangat penting. Bukan hanya saat ibadah, tetapi dalam menjalani kehidupan kami. Dan persiapan kami disempurnakan dengan datang kepada Tuhan, minta bimbingan, arahan, agar kami menjalani hidup ini dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi dengan bijak dan hikmat. Kami serahkan ya Tuhan perjuangan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.